Evaluation program. Talking evaluation program then will relate to the evaluation of all programs have been done starting from knowing the needs, goals, tasks, material, and teaching. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan tentang proyek, kebijakan, dan program, terutama tentang efektivitas dan efisiensinya. According to March 2004 number 50, usually there are some reasons why took the evaluation. Here are the reasons. The first or A, diagnosis of learning and monitoring progress, atau diagnosis kemajuan pembelajaran dan pemantauan. Pemantauan kemajuan digunakan untuk menilai kinerja akademik siswa, mengukur tingkat peningkatan atau kemajuan mereka menuju tujuan, dan menentukan bagaimana mereka menanggapi instruksi. Anda dapat menggunakan pemantauan kemajuan untuk siswa individu atau untuk seluruh kelas. B. Grading students. Penilaian adalah cara bagi pendidik untuk mengevaluasi kinerja dan pembelajaran setiap siswa. Penilaian dapat mencakup nilai huruf, persentase, dan bahkan lulus atau gagal sederhana. Nilai dapat dilampirkan ke aktivitas fisik seperti tugas menulis, praktikum, proyek, laporan, dan tes. C. Predicting future achievement. Dengan adanya evaluasi, kita bisa memprediksi pencapaian yang akan didapat di masa depan. D. Motivating students. Motivasi memiliki beberapa pengaruh pada pembelajaran dan perilaku siswa. Pertama, motivasi mengarahkan perilaku menuju tujuan tertentu. Motivasi akan meningkatkan waktu siswa dalam mengerjakan tugas dan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembelajaran dan prestasi mereka. Motivasi meningkatkan proses kognitif. A. Diagnosis of teaching. Pengajaran diagnosis adalah proses menemukan kemampuan, kebutuhan, dan tujuan siswa secara individu dan menentukan penilaian pembelajaran yang diperlukan. Instruktur memantau pemahaman dan kinerja siswa sebelum, selama, dan setelah pelajaran. That's it. That's all for me. And then presentation next. Types of evaluation. It is now 3 types of evaluation. They are as follow: diagnostic evaluation, formative evaluation, and their summative evaluation. Diagnostic evaluation simply reminds teacher that they must start their instruction at the level the student have reached. For the example, biopsies or result from physical examination. The second, formative evaluation. Formative evaluation is important, therefore, because it provides data to enable on-the-spot change to be made where necessary. For the example, include asking students to draw a concept map in class to represent their understanding of a topic, and then submit 1 or 2 sentences identifying the main point of a lecture. And the last, summative evaluation. Summative evaluation is the final goal of an educational activity. For the example, like final project or portfolios, and eventually teacher need to know the relative merits and the merits of a curriculum purchase. Jadi pada akhirnya guru itu perlu mengetahui manfaat relatif apa saja sih manfaat dan sebuah kerugian dari sebuah pembelajaran yang materi yang dia sampaikan. And then in making evaluation, it creates
their dimension that set point of view on evaluation. The dimension are related to the first, the purpose for gathering the evaluation information. Jadi dalam membuat evaluasi itu kita harus menciptakan sebuah dimensi yang membentuk sebuah sudut pandang pada evaluasi tersebut. Dimensinya itu berhubungan dengan yang pertama, the purpose for gathering the evaluation information. Jadi yang pertama itu tujuannya untuk mengumpulkan sebuah informasi dari evaluasi yang kita adakan, entah itu berupa formative ataupun summative. The second, the types of information process and product. Yang kedua itu jenis proses yang kita gunakan dan produk informasi apa sih yang kita gunakan untuk melakukan sebuah evaluasi. The third or the last, the types of data and analysis. The quantitative and qualitative information should be gathered periodically or each of curriculum components so that each can be refined and improved. More of the degree or outcome success of the entire program can be accessed. Jadi jenis yang terakhir itu jenis data dan analisis yang kita gunakan. Bisa berupa informasi kuantitatif ataupun kualitatif yang harus dikumpulkan secara berskala di setiap komponen kurikulumnya sehingga kita itu dapat merevisi dan meningkatkan apa sih kesulitan yang didapatkan oleh murid atau students. Okay, that's enough for me. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.